hari ini yang bertemakan lawan penipuan dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimohon untuk tetap berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita dari lagu Bersyukurlah. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Kasih setianya. Kita akan menaikkan doa syukur. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa Tuhan kami berterima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah fellowship pada hari ini.
Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya, agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu dari KJ 252, Batu Penjuru Gereja. Kita nyanyikan bersama-sama. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, menungganlah gereja Tuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Baik, kepada Bapak Pendeta Ujun Junaidi kami persilahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Berhenti sejenak dari pekerjaan dan kegiatan kami hari ini, kami bersama-sama ingin belajar dari firman Tuhan. Kami ingin bersama-sama mendengarkan suara Tuhan, yang tentunya bukan hanya menginspirasi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi firman Tuhan ini juga tentunya akan terus menjadi pelita, pedoman bagi kehidupan setiap kami, murid-murid Kristus, untuk menjalani kehidupan yang kadangkala tidak mudah untuk dijalani, bahkan seringkali dipenuhi dengan kesulitan, pergumulan, dan tantangan. Karena itu Tuhan, momen ini biarlah menjadi momen kami bersama dengan Tuhan. Biarlah momen ini Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu ini, kami dapat memahaminya dengan baik. Dan dengan pertolongan Roh Kudus juga kami boleh melakukan dengan sukacita firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ya Allah, kami lemah dan terbatas, karena itu biarlah Engkau saja yang memampukan kami hari ini. Ini doa dan permohonan kami ya Allah, di dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab kita pada siang hari ini diambil dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-16.
Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, Yehezkiel 13 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Allah bagi kita sekalian. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Saya izin mengawali perenungan firman Tuhan hari ini dengan sebuah video yang saya yakin mungkin sebagian besar dari kita juga pernah lihat atau mungkin sering juga melihat ini gitu ya. Fake or cake gitu ya. Bisa dibantu sorry.
Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kayaknya hampir setiap kita sepakat gitu ya, nggak mudah untuk membedakan yang mana yang fake, yang mana yang cake gitu ya. Artinya apa? Artinya sepintas sih nggak kelihatan gitu ya, ini kue atau beneran. Gitu. Tapi kalau dilihat dengan lebih teliti, dengan lebih hati-hati, baru deh kita bisa ngelihat, oh ada kok bedanya gitu. Ada ciri-cirinya yang mana kue beneran, yang mana yang emang bukan kue, emang benda yang asli gitu. Dan yang menarik adalah ada wow effect gitu ya, ketika kita, loh itu kue gitu ya, atau wah ternyata bukan kue gitu. Ada sesuatu yang mengejutkan kita, ada sesuatu yang mengagetkan kita ketika kita tahu bahwa itu benda asli atau benda tiruan, dalam hal ini kue gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan sekalian, manipulasi atau kepalsuan itu sebegitu luar biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dari sesederhana kue berbentuk tisu yang kita lihat tadi gitu ya, sampai mungkin kasus-kasus penipuan di WA grup keluarga kita gitu ya. Undangan pernikahan padahal bentuknya APK gitu ya, sempat viral beberapa waktu yang lama juga, berujung pencurian data, merugikan dan lain sebagainya. Dan bahayanya manipulasi ini juga merasuk di dalam kehidupan iman kita juga gitu. Kita mengaku anak Tuhan, kita pelayanan di gereja, tapi layaknya beda dunia saat ibadah kita bersorak, haleluya gitu ya. Selesai ibadah, keluar ibadah, teriakannya lain teman-teman. Hale lupa gitu ya. Kita lupa bahwa identitas kita sebagai anak Tuhan gitu. Ada satu quotes yang menggelitik juga, Jesus is in my back pocket gitu. Yesus ada di saku belakang saya yang saya bisa ambil kalau saya butuh dia, yang kalau saya nggak butuh amat ya saya simpan aja Yesusnya di saku belakang celana saya gitu. Artinya apa? Artinya Yesus bukan prioritas, tapi dia akan saya panggil ketika saya nggak bisa kontrol lagi keadaan saya. Seolah-olah kehidupan kita bisa disekat-sekat, bisa dipisah-pisah, kita pakai persona, kita pakai topeng yang sesuai dengan kategori yang kita buat tadi. Kalau di gereja oke lah saya jadi alim gitu ya, saya aktivis, saya pelayan gereja, di sekolah juga saya bisa men-setting figur saya sedemikian rupa. Tapi kalau boleh jujur, cuman Tuhan dan teman-teman yang tahu keaslian kita, kejujuran kita tanpa topeng dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, para pemimpin agama juga mendapat sorotan tentang topeng. Mereka tokoh-tokoh yang harus membimbing umat, termasuk saya juga tentunya gitu ya, lebih dekat dengan Tuhan, tapi tidak sedikit juga kasus demi kasus yang faktanya menunjukkan bahwa mereka melakukan hal-hal yang mungkin berlawanan dengan kehendak Tuhan atau bertentangan dengan nilai-nilai moral spiritual. Dan di sini efek kagetnya juga berasa kan teman-teman. Kita juga ngelihat, wah ternyata seperti itu. Kaget kita, shock kita. Entah ini tokoh agama tertentu, maksudnya tokoh religius ataupun teman-teman kita misalnya. Gak nyangka ya dia kan aktif di gereja misalkan. Gak nyangka ya dia kan pengurus ini, dia kan ketua youth ministry, dia kan ini, dia kan itu. Dan lain sebagainya, kita gak nyangka, kita terkejut. Kaget Bapak Ibu dan teman-teman. Sebuah fenomena yang mungkin di luar nalar kita ya. Di luar nuruh gitu, anak muda zaman sekarang ngomong. Emang boleh semanipulatif itu gitu. Emang boleh menipu itu gitu. Dan lain sebagainya. Hidup lagi susah-susahnya malah menghadapi penipuan hampir di semua lini kehidupan kita. Hampir di semua aspek kehidupan kita gitu. Dan di tengah lingkungan yang manipulatif ini, kita harus apa? Bagaimana kita bisa tetap jadi otentik, jadi anak Tuhan yang gak pakai topeng, sekaligus juga kita melakukan tugas panggilan kita gitu. Gimana kita tetap bisa memberkati. Dan hari inilah kita mau merenungkan satu tema firman Tuhan yang mengajak kita untuk
melawan penipuan itu. Dan hari ini mari sama-sama kita belajar dari Yehezkiel. Apa yang Tuhan beritakan melalui Nabi Yehezkiel ini dan bagaimana ia juga diutus Tuhan untuk melawan kepalsuan, melawan nabi-nabi palsu yang juga menggerogoti spiritualitas umat di zaman Yehezkiel. Sekilas tentang Yehezkiel, Bapak Ibu Saudara dan juga rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kitab ini merupakan salah satu kitab golongan nabi-nabi, ya, nabi-nabi besar, ya, bukan karena badannya besar, tetapi karena memang jumlah pasal atau tulisan yang panjang, sementara nabi-nabi kecil dikategorikan kecil karena memang pendek tulisannya. Ya, jadi ini enggak ada body shaming atau apa, enggak, ini hanya panjang dan pendeknya tulisan. Gitu. Kitab Yehezkiel adalah salah satu kitab dari nabi-nabi, tapi uniknya jika dibandingkan dengan kitab-kitab para nabi yang lain, kitab ini cenderung unik karena menggunakan perspektif orang pertama, sudut pandang orang pertama, menggunakan kata aku di situ. Seperti ia mengisahkan sesuatu dengan dia menjadi tokoh utamanya. Semua penglihatan, nubuatan dan perbuatan kenabian atau tindakan kenabian, yakni Yehezkiel melakukan tindakan-tindakan nyentrik gitu ya, tindakan-tindakan nyeleneh, enggak masuk akal dan lain sebagainya, mencolok untuk menyadarkan umat Israel, dan semuanya itu dilakukan dengan sudut pandang orang pertama, aku. Gitu. Dan konteks yang berikutnya adalah ketika Yehezkiel ini dipanggil, kerajaan Yehuda itu berada di bawah bayang-bayang persaingan dua kekuasaan besar, yaitu Mesir dan Babel. Dan Babel ternyata menang, menduduki Yehuda, mengambil alih Yerusalem sekitar tahun 597 sebelum Masehi, dan konsekuensi logisnya adalah terjadilah pengangkutan gitu ya. Israel dibawa ke Babel. Beberapa pemimpin Yehuda termasuk rajanya dan Yehezkiel sendiri ditawan, dibuang ke Babel, dan kemudian 10 tahun berikutnya ternyata ada perlawanan, teman-teman. Terjadi pemberontakan gitu ya di poin yang ketiga kepada Babel ini, tapi tetap nggak bisa mematahkan atau mengalahkan kekuasaan Babel itu. Raja Nebukadnezar berhasil menghentikan pemberontakan ini dan menghancurkan Yerusalem beserta bait sucinya. Bahkan penduduknya diangkut ke pembuangan lebih banyak lagi daripada yang pertama, yang sebelumnya. Dan kitab Yehezkiel menceritakan alasan kenapa itu terjadi. Mungkin kita pembaca modern seolah-olah bertanya, kok Tuhan diem aja ya ngelihat realita menyedihkan ini, melihat penderitaan ini. Tapi setepatnya di poin keempat ini gitu ya, Yehezkiel menjelaskan kenapa itu terjadi. Kenapa bisa sengeri itu? Kenapa umat Israel yang adalah umat pilihan Allah notabene gitu ya, bisa mengalami penderitaan yang hebat seperti itu. Dan di kitab inilah Yehezkiel menjelaskan semuanya. Allah menunjukkan betapa ia murka juga kepada umatnya karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan. Beberapa catatan tentang dosa dan pelanggaran yang nampak di kitab Yehezkiel ini, yang pertama adalah dia menyembah Allah lain, ia menyembah ilah lain. Dan waktu masa-masa sulit, bukannya datang kepada Allah memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, malah Israel melirik kekuatan bangsa-bangsa lain. Mudah untuk melihat yang kelihatan. Sepertinya dia menjanjikan, sepertinya dia hebat, saya bisa bergantung kepadanya, tetapi ternyata tidak bisa juga, gitu. Tidak bisa diandalkan. Mereka tidak hidup lagi sesuai dengan hukum Taurat, yang mana hukum Taurat ini adalah perjanjian juga dengan Allah. Identitas mereka sebagai umat pilihan Allah nampak lewat kesetiaan mereka terhadap hukum Taurat, tetapi toh itu juga dilanggar, itu juga tidak dilakukan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dosa kebebalan mereka gitu ya. Itu juga membuat mereka mendapatkan murka Allah. Gitu. Nah, di dalam konteks seperti inilah teman-teman, di dalam konteks bahwa ada umat Allah yang menderita, tetapi ada juga umat Allah yang merosot
moral spiritualnya, kita disajikan sebuah teks tentang nabi-nabi palsu, nabi-nabi Israel yang ternyata dilawan sendiri oleh Allah. Gitu. Siapa nabi palsu itu dan bagaimana kita mengenali mereka? Karena sedikit banyak tentunya nabi-nabi palsu ini berkontribusi terhadap kemerosotan moral dan spiritual Israel itu juga. Nabi-nabi palsu adalah nabi yang memberitakan kabar optimis, teman-teman. Kabar sukacita, kabar bahagia, tetapi enggak otentik. Tetapi enggak sesuai dengan kehendak Tuhan, malahan mereka setepatnya enggak diutus oleh Tuhan. Mereka memberitakan kabar sukacita tetapi itu berdasarkan keinginannya sendiri, berdasarkan hasratnya sendiri, mereka membual karena ingin diterima oleh Israel itu sendiri, oleh banyak orang. Sebab siapa yang gak mau dengar berita sukacita? Lagi susah banget, lagi menderita banget, dengar kabar sukacita pasti senang. Seperti tuntutan pasar, nabi-nabi palsu ini ingin menyenangkan mereka, ingin mengungkapkan oke, kita akan baik-baik saja, yang dibuang akan kembali dan kita tidak akan dijajah oleh Babel, kita tidak akan dibuang dan lain sebagainya. Beritanya adalah berita damai sejahtera. Padahal Allah tidak berkata demikian. Di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga yang kita baca, bahwa Yehezkiel diminta sendiri untuk melawan mereka. Allah memakai Yehezkiel untuk memperingatkan mereka, bahkan untuk melawan mereka. Dan itu menjelaskan satu hal, bahwa mereka tidak bernubuat atas dasar kehendak Tuhan. Mereka bernubuat, mereka berkata-kata, mereka menyampaikan apa yang ingin didengar orang. Tetapi bahayanya mereka mengklaim itu berasal dari Tuhan. Itu suara Tuhan, itu kehendak Tuhan. Mereka digambarkan sebagai anjing hutan di tengah reruntuhan. Ini satu kata yang juga keras sekali gitu ya. Binatang ini identik dengan hewan liar, pemakan bangkai, pemakan daging yang sudah busuk, entah dari reruntuhan kota atau bekas peperangan. Suatu ilustrasi atau gambaran sikap yang sembunyi-sembunyi, karena anjing hutan gak akan keluar kalau banyak orang gitu ya. Mereka akan keluar ketika peperangan sudah selesai misalkan, atau tinggal sisa-sisanya aja mereka akan keluar. Dia sembunyi-sembunyi, dia tidak menolong atau menambah nilai apapun, dan dia hanya hidup menikmati keuntungan dari kekacauan, dari reruntuhan. Dan bukankah ini sikap dan sifat dari nabi-nabi palsu yang digambarkan juga oleh Yehezkiel? Seperti anjing hutan di reruntuhan. Licik, diam, nunggu, gitu ya, dan menikmati hasilnya ketika orang lain sudah menderita. Lalu ilustrasi kedua yang digunakan oleh Nabi Yehezkiel ketika menggambarkan nabi-nabi palsu ini adalah seorang pengapur tembok. Di ayat 5 dan di ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan, kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera, mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Apa maksud dari ilustrasi pengapur tembok ini? Nabi-nabi palsu tetap membohongi orang-orang dengan mengatakan gak apa-apa, semua akan baik-baik saja, semua akan damai sejahtera. Padahal ancaman Babel sudah di depan mata. Mereka ibarat para pembangun yang mencoba menutupi retakan-retakan tembok, padahal harus diperbaiki dan mereka poles aja, ditutup aja.
dengan mengapurnya, sehingga tampak luar nggak ada masalah, tampak luar oke-oke aja, tapi sejatinya dalamnya bobrok. Tembok yang retak, apalagi batu bata konstruksi pada zaman itu dibuat dari lumpur gitu, itu nggak bisa tahan hujan, nggak bisa tahan badai. Dan dalam teks yang kita baca, Allah sendiri akan mendatangkan taufan kepada bangunan itu. Para nabi palsu nggak peduli lagi kepada orang-orang Israel, kepada umat pilihan Allah, kepada dosa dan kejahatan yang seharusnya menjadi tugas seorang nabi, mengkritik itu, mengingatkan itu, mengajak untuk hidup bertobat kepada Allah. Nabi-nabi palsu tidak mengatakannya, sebaliknya ia meninak-bobokan mereka. Lobang di tembok adalah kesalahan, dosa, pelanggaran yang dilakukan oleh umat Allah, dalam hal ini Israel, yang seharusnya tugas seorang nabi memperbaiki itu, mengingatkan mereka untuk memperbaiki itu, supaya tembok itu berfungsi sebagaimana mestinya. Dua tugas kenabian, foretelling, bernubuat ya tentang sesuatu yang belum terjadi, tetapi yang mendampingi itu adalah foretelling, membicarakan apa yang benar, mengkritik apa yang salah, membangun moral spiritual umat yang benar. Dan dua hal ini nggak bisa either or, oh mau foretelling aja, oh mau nubuatan aja, mau sesuatu yang nanti terjadi aja diberitahukan kepada umatnya, tetapi mengabaikan kebenaran, mengabaikan kritik yang membangun, mengabaikan sesuatu yang salah dan dibiarkan. Tugas seorang nabi adalah menyampaikan kehendak Allah, menyampaikan firman Allah, menyampaikan suara Tuhan. Sedangkan nabi-nabi palsu hanya bernubuat, dan itu pun bukan nubuatan dari Allah. Dan apa yang terjadi kepada nabi-nabi palsu ini? Di ayat 14 dan 16 kita membaca, aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya. Dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Allah sendiri yang akan bertindak atas mereka. Allah murka atas mereka, dan Allah sendiri yang akan menjadi lawan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dan rekan-rekan, melalui kitab Yehezkiel ini kita dapat melihat bahwa peran nabi palsu itu begitu destruktif, begitu manipulatif, tetapi sekaligus tindakan itu enggak mendapat tempat di mata Tuhan. Tuhan enggak suka terhadap hal-hal yang manipulatif, apalagi menggiring orang kepada ketidakbenaran, kepada kesesatan. Allah begitu murka kepada mereka. Dan oleh karena itu, kita perlu menggaungkan secara tegas dan mengatakan lawan penipuan, lawan manipulasi. Dan mengutip seorang teolog Indonesia, Pendeta Eka Dharma Putra, kita diminta untuk menjadi komunitas yang eksemplaris, komunitas yang menjadi teladan, dan bukan sebaliknya, komunitas yang kompromistis. Apa maksudnya kompromistis? Kompromistis adalah segala sesuatu yang bisa ditawar-tawar, termasuk juga kebenaran. Segala sesuatu dicari alasannya dan dalihnya, sehingga sesuatu yang salah itu bisa rada-rada bener lah, logis lah, masuk akal lah. Dan dengan begitu kita juga sebaliknya membenarkan sesuatu yang salah. Nyontek boleh enggak? Enggak boleh, dari dulu kita diajarin. Plagiarisme boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau enggak ketahuan ya enggak apa-apa. Ada tapinya dan ada komprominya.
Kita hidup di tengah komunitas yang tawar-menawar tentang kebenaran. Bohong dikit boleh nggak? Nggak boleh, tapi bolehlah kalau nggak ketahuan. Jadi selalu ada bintang kecil yang syarat dan ketentuan berlaku. Dan kita hidup di tengah lingkungan seperti itu dan tak jarang kita pun sama terlibat di dalam hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara, saya sering naik sepeda motor bersama dengan istri saya gitu. Bukan buat romantisan Bapak Ibu, emang itu kendaraan yang kita miliki pada waktu itu gitu. Dan sebagai pengendara motor pada umumnya setiap kali berada di lampu merah di perempatan, ya saya berhenti di tempat perhentian sepeda motor gitu. Dan uniknya saya yakin teman-teman relate ini gitu. Pasti aja ada momen sesaat sebelum lampu hijau itu nyala gitu ya, kuning juga belum teman-teman, masih merah gitu. Ada aja 1-2 orang yang curi start duluan, bener gak? Duluan aja gitu. Nggak tahu dia punya skill apa, tapi dia tahu ini giliran dia gitu. Hebat banget ya prediksinya gitu ya, sudah membaca tanda-tanda zaman gitu ya. Tapi kan sebagai rider sejati gitu ya teman-teman ya, jiwa saya bergejolak gitu melihat itu gitu ya. Seolah-olah ada energi di dalam badan saya mengalir ke tangan kanan saya gitu ya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ya saya dicubit duluan sama istri saya gitu. Jangan gitu, nggak boleh gitu. Tapi sesekali saya melakukan itu gitu. Dan sesimpel saya menyalahkan orang lain, saya enaknya bilang loh bukan salah saya. Saya kan cuma ngikutin bapak itu. Saya kan cuma ngikutin orang di depan saya. Lihatlah betapa mudahnya saya melempar kesalahan kepada orang lain demi membenarkan apa yang saya lakukan. Tindakan-tindakan pelanggaran yang sederhana tetapi dengan lumrahnya kita lakukan bukan di dalam kehidupan saya. Dan hasilnya kita kompromi. Kita kompromi terhadap ketidakbenaran yang harusnya kita perbaiki, yang harusnya kita ubah. Tapi malah kita nggak apa-apa. Dan kita lestarikan hal-hal yang tidak benar. Disinilah kita diminta menjadi komunitas eksemplaris, komunitas teladan yang dengan setia menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan setia mengikut teladan Kristus di tengah tantangan zaman yang serumit itu, semanipulatif itu, setoksik itu dan lain sebagainya. Maka pesan firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama pada Jumat siang hari ini setidaknya ada 2 teman-teman. Yang pertama, hidupilah panggilan kenabian. Bahwa kita juga mewarisi panggilan kenabian itu. Suara kenabian itu perlu kita gaungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah lingkungan yang kompromistis tadi. Di tengah segala godaan, tawaran yang menggiurkan. Lebih mudah pakai AI untuk bikin tugas ketimbang mikir. Walaupun AI bisa membantu, tapi enggak 100% dong AI yang bikinin misalkan seperti itu. Tolak tawaran-tawaran menggiurkan itu. Hidupilah prinsip sebagai anak Tuhan. Milikilah identitas dan hidupilah identitas itu secara otentik, enggak pakai topeng, jujur apa adanya. Karena bisa aja kita tutupin identitas kita ke banyak orang, tapi kita enggak bisa nutupin itu di hadapan Tuhan. Jujur, benar, dan membawa orang lain kepada Tuhan, itulah panggilan kita. Itulah tugas kenabian kita juga yang perlu kita lakukan di dalam keseharian kita. Sebagai mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, sebagai apapun kita mari lawan segala bentuk manipulasi. Mari lawan penipuan, tetapi jangan juga kita memakluminya. Kita lawan itu. Kenapa? Sebab sikap manipulatif itu destruktif. Mungkin sekarang kita, wah enjoy ya, enak ya tugas cepat dan lain sebagainya. Tapi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan menjadi pribadi yang seperti apa gitu. Itu perlu kita pikirkan juga sebagai anak-anak Tuhan. Dan cara sederhananya adalah jangan tergiur dengan kemudahan yang terkesan menyenangkan, tetapi percayalah tidak ada sesuatu yang benar-benar menyenangkan itu
dapat diraih dengan cara yang mudah. Kesuksesannya adalah kesuksesan yang semu gitu. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang semu sebab kita dapat dengan cara yang tidak benar, cara yang gampang, cara yang mudah. Do what is right, not what is easy. Lakukan apa yang benar, bukan karena mudah kita pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mari sebagai komunitas kita menjadi penjaga. Artinya komunitas yang saling mengingatkan tatkala ada sesuatu yang manipulatif itu juga terjadi. Kita menjadi komunitas yang saling support, saling mengingatkan, saling menjaga. Sebagaimana Yehezkiel juga dipanggil untuk menjadi penjaga Israel. Untuk mengingatkan bangsanya, untuk menegur jika salah, untuk memperbaiki kesalahan, untuk bersama-sama bertumbuh di hadapan Tuhan. Karena enggak mudah hidup di tengah lingkungan yang tantangannya sebegini rupa gitu. Karena itu kita enggak bisa sendiri, kita butuh dukungan. Dan mari mendukung satu sama lain agar kita selalu setia di jalan kebenaran. Selamat melawan penipuan teman-teman. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang tetap berjalan bersama dengan Tuhan meskipun banyak tantangan dan rintangan. Amin. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Sekarang waktunya kita untuk berdiskusi secara interaktif. Ini sendiri merupakan sesi di mana Bapak, Ibu, dan Saudara berkesempatan untuk bertanya tentang khotbah yang baru saja disampaikan oleh Bapak Pendeta. Sebelum saya mencari dua penanya saja, Pak Pendeta ini mau dijawabnya langsung dua atau satu persatu? Satu-satu ya, biar Oke. nggak lupa. Satu persatu ya, biar nggak keteteran. Oke, jadi mulai dari penanya pertama saja ya. Oke, udah langsung ada. Silakan kakak, tolong mic-nya. Selamat siang Pak Pendeta. Saya berterima kasih atas kesempatan saya untuk bertanya pada kali ini. Saya Karenina Wong dengan NRP 2327004 dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Komputer. Tadi Pak Pendeta sudah berkata kalau nabi-nabi palsu itu memberitakan berita yang sukacita dan optimistik, dan mereka juga memanipulasi umat-umat Israel. Nah, tapi tuh terkadang orang-orang yang dimanipulasi tidak sadar kalau mereka tuh nabi-nabinya tuh palsu. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau ternyata berita yang nabi-nabi palsu itu ucapkan itu ternyata salah, atau mereka ternyata sedang memanipulasi kita? Nah, sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya izin langsung jawab ya, biar. Silakan Pak. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Kadang kita nggak sadar bahwa kita dimanipulasi, betul ya. Sesederhananya ketika kasus WA grup keluarga gitu ya, ini based on true story. Mama saya pernah ditipu oleh penelpon yang ngaku-ngaku saya nabrak anak SD, ya kayak gitu-gitu ya, modusnya kan suka ada gitu ya. Mama saya pernah ditelepon dan penelponnya nangis-nangis gitu ya, karena kan ingin mengambil simpati gitu ya dari korbannya, kemudian minta sejumlah uang dan memanipulasi mama saya gitu ya, karena dia panik dan dia akhirnya kena gitu ya. Nominalnya kecil, nggak besar, tapi tetap kena gitu. Bagaimana caranya supaya kita tahu kita sedang dimanipulasi atau kita tahu orang itu sedang memanipulasi kita? Mungkin jawaban sederhananya adalah tetap mawas diri gitu, tetap kritis gitu ya, tetap kritis, tetap jangan terpancing emosi gitu ya, jangan terpancing emosi. Karena ketika kita emosional, kalau kita tarik juga ke dalam konteks Yehezkiel, berada di pembuangan tentu sangat tidak enak dan situasinya akan sangat emosional sekali gitu ya. Ketika
diiming-imingi atau diberikan kabar sukacita, maka emosi itu tersentuh gitu. Maka jawaban sederhana yang bisa saya katakan adalah kita berpikir kritis, kita kritisi dan juga jangan terpancing emosi kita. Dengan begitu tentu dengan pimpinan Tuhan dan hikmat dari Tuhan kita bisa melihat apakah perkataan sang nabi palsu itu benar atau tidak, kita bisa uji seperti itu. Jadi mungkin itu jawaban saya gitu. Tetap minta hikmat sama Tuhan, berpikir kritis, kritisi itu, uji itu, karena seorang pemimpin pun harus diuji gitu ya. Kita juga jangan takut untuk bertanya, mengkritisi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga kita juga aware. Ini saya sedang larut dalam emosikah atau apa? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut ke penanya kedua, karena tadi penanya pertama sudah cewek ya, mungkin sekarang cowoknya kali ya. Oke, penanya kedua. Enggak ada. Ayo pertanyaan kedua, yang cowok mungkin mau bertanya. Oke, silakan. Cek, oke. Selamat siang, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Theophilus dari Fakultas Teknologi Informasi. Kalau tadi kan udah disebutkan kayak contoh-contoh nabi palsu, terus cara pencegahannya juga. Kalau saya mau tanya, mungkin bisa diberikan beberapa contoh nyata di kehidupan sehari-hari pemimpin agama atau yang nabi-nabi palsu itu yang kayak gimana gitu. Pokoknya yang di kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu kasusnya. Gitu. Terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini relate banget ya. Artinya contoh-contoh pemimpin agama yang tanda petik gitu ya, oh ini nabi palsu, dikategorikan nabi palsu. Dalam satu buku yang pernah saya baca judulnya Clergy Malpractice gitu ya, jadi malpraktik tapi kaum klerus, gitu, kaum tertabis gitu ya, pendeta atau pemimpin agama. Di situ dijelaskan bahwa seorang tokoh pemimpin agama itu punya holy effect ya, tanda petik gitu. Artinya apa? Ekspektasi masyarakat atau umat itu memandang dia dengan privilege itu gitu. Bahwa seorang pendeta akan baik, seorang pendeta akan benar, seorang pendeta akan ABCD, kita bisa bikin list itu gitu. Nah, dengan privilege itu powernya gede banget. Powernya luar biasa besar gitu. Dan di sini harus hati-hati gitu. Saya ingat banget ilustrasi yang digunakan adalah seperti pisau. Pisau itu, pisau bedah gitu ya, anak kedokteran ini, pisau bedah itu bisa menolong orang sekali gitu. Tapi hati-hati, pisau yang sama juga bisa membunuh misalkan gitu ya, membunuh banyak orang tanda petik gitu. Jadi teorinya adalah ketika seorang pemimpin agama bermain kuasa itu, maka disitulah malpraktis itu, disitulah kita bisa kategorikan nabi palsu itu. Kenapa? Karena bisa saja dengan otoritas yang ia punya, dia korupsi misalkan. Gitu. Ya kan, karena dia otoritas, nggak mau diaudit dan lain sebagainya misalkan gitu ya. Ini organisasional gitu. Atau nggak sedikit juga misalkan ada kasus-kasus pelecehan seksual terjadi juga di gereja misalkan. Gitu. Oleh siapa? Pemimpin agama. Gitu. Entah namanya apa ya, entah kakak rohani atau apa gitu ya. Datanya saya nggak bisa tunjukkan, tapi kasus-kasusnya ada. Gitu. Kasusnya ada. Jadi balik lagi ke panggilannya. Gitu. Panggilannya apakah sejatinya ini untuk Tuhan atau sebenarnya seperti tadi nabi palsu, dia hanya ingin dirinya sendiri, gitu. Dipuaskan dirinya sendiri, mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya. Jadi red flag kepada para pemimpin agama, kalau teman-teman lihat juga termasuk saya, harus menjaga itu dengan sangat baik, kritisi dan nggak apa-apa kok untuk berdialog gitu, nggak apa-apa untuk mengingatkan dan lain sebagainya. Karena itulah kita tadi
pesan yang kedua menjadi komunitas yang saling menjaga, termasuk pemimpin agama pun perlu dijaga, diingetin, disupport dan lain sebagainya. Mungkin itu gitu ya, contoh-contohnya terjadi juga kasus-kasus seperti yang tadi saya sebutkan, entah kekuasaan, entah uang, entah pelecehan seksual dan lain sebagainya. Kurang lebih itu sih. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Karena sudah terjawab 2 pertanyaan, mungkin kita akan mengakhiri diskusi interaktif kita di sini. Bapak Pendeta boleh dipersilakan duduk kembali. Baik, kami dari Maranatha Maranatha Christian University Choir akan mempersembahkan pujian Pilihanku, dan kita semua bisa bersama-sama ikut bernyanyi.
Baik, saudara-saudara yang bersatu di dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas berkat dan kesempatan yang telah Engkau berikan, sehingga kami bisa melakukan fellowship hari ini. Saat ini kami ingin berdoa untuk kampus kami tercinta, Universitas Kristen Maranatha. Kiranya Bapa selalu menyertai dan memberkati para sivitas akademik, para mahasiswa, dan seluruh warga Universitas Kristen Maranatha dalam setiap kegiatannya, khususnya menjelang diadakannya ujian tengah semester. Kami juga ingin berdoa untuk setiap warga Universitas Kristen Maranatha yang sedang sakit. Kiranya oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan sehingga dapat menjalani aktivitas dengan baik. Kami juga berdoa bagi warga Universitas Kristen Maranatha yang berulang tahun. Kiranya setiap orang yang berulang tahun pada hari ini boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus dan semakin menjadi terang bagi sesama. Kami juga ingin berdoa untuk negeri kami tercinta, Indonesia. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai pemimpin negara kami, para menteri, para pejabat, dan para pegawai negeri. Kiranya Engkau memberi hikmat bagi mereka agar dapat memimpin negeri ini, sehingga negeri ini dapat tetap kondusif menjelang pemilu tahun 2024 nanti. Inilah doa dan syukur kami, Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, selanjutnya pengumuman. Shalom Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan, berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi, diantaranya Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha, dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara dan Bapak Ibu yang rindu melayani Bapak Ibu dan saudara, dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu dan saudara yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu dan Saudara bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita membangun iman tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di AP lantai 2. Bapak Ibu dan rekan-rekan diingatkan juga untuk mengisi link evaluasi, karena kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu terkait ibadah Maranatha Fellowship dan untuk kemajuan pelayanan di Universitas Kristen Maranatha. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk ibadah minggu depan bertemakan tanggung jawab umat dan pilihannya
dari GMII 9 Bandung. Selanjutnya sel group. Dihimbau kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk mengikuti sel group berdasarkan unit kerja dan divisi yang ada di Maranatha masing-masing. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dihimbau untuk meng-scan link evaluasi. Berdiri, mari kita sama-sama berdiri untuk melantunkan pujian kita dari NKB 122, Ku Ingin Berperang. Pengutusan dan berkat kepada Bapak Pendeta, dipersilahkan. Mari kembali kita berdoa. Ya Bapa di surga, ibadah ini akan berakhir, tetapi ibadah keseharian kami di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap kelompok, di dalam setiap hal yang kami lakukan akan kami lakukan selepas dari tempat ini. Karena itu Tuhan, pimpin sertailah kami. Kuatkanlah kami untuk melawan segala manipulasi, segala penipuan, dan biarlah dengan bimbingan Roh Kudus kami dimampukan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengarahkan hati dan pikiran kami memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
sudah ibadah fellowship kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah menghadiri ibadah pada hari ini. Kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali lagi kami ke hadapan-Mu. Kami ingin berterima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami sudah sampai di penghujung. Terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga sekarang akhirnya ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Baik. Untuk lagu penutup kami akan menyanyikan dari Kecaplah dan Lihatlah. Lihat